Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai Roman Starovoyt ditemukan tewas dengan luka tembak di Moskow beberapa jam setelah diberhentikan Putin dari jabatan Menteri Transportasi. Komite Investigasi Rusia memastikan kematian ini terjadi pada Senin 7 Juli 2025. Informasi lainnya, pemirsa, ribuan demonstran pro-Palestina memadati area Gedung Putih saat Presiden Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 7 Juli 2025. Pertemuan berlangsung di tengah negosiasi gencatan senjata Gaza yang dimediasi Amerika Serikat, serta setelah Trump membantu menghentikan konflik 12 hari antara Israel dan Iran. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tarif impor sebesar 32% untuk semua produk Indonesia tetap diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Keputusan ini tertuang dalam surat resmi Trump kepada Presiden Prabowo Subianto tertanggal 7 Juli 2025. Meski negosiasi dagang antara kedua negara masih berlangsung, tarif tidak berubah dari yang diumumkan pada April lalu. Trump menyebut angka tersebut masih lebih rendah dari yang dianggap perlu untuk mengatasi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia. Ia memperingatkan bahwa jika Indonesia membalas dengan menaikkan tarif, Amerika Serikat akan menerapkan tarif tambahan sebagai respons. Trump menyatakan tarif tidak berlaku bagi produk Indonesia yang dibangun atau diproduksi langsung di Amerika Serikat. Ia menjamin proses permohonan investasi dari Indonesia akan disetujui dalam hitungan pekan jika memilih relokasi produksi ke Amerika Serikat. Tarif impor ke Indonesia bisa dikaji ulang jika RI membuka ekosistem pasar yang lebih terbuka bagi Amerika Serikat. Trump secara terbuka membagikan surat pengenaan tarif ke berbagai negara melalui akun media sosial pribadinya. Negara Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Kamboja justru mendapat pengurangan tarif setelah revisi nilai sebelumnya. Sebaliknya, Malaysia terkena kenaikan tarif menjadi 25%, naik 1% dari sebelumnya. Para demonstran pro-Palestina berkumpul di luar Gedung Putih pada Senin malam 7 Juli 2025 untuk menuntut diakhirinya konflik di Gaza, bertepatan dengan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan keduanya berlangsung di tengah upaya negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas yang difasilitasi oleh Amerika Serikat.
Negosiasi ini bertujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza sekaligus pembebasan sandera. Kunjungan Netanyahu ke Washington dilakukan setelah Trump sehari sebelum pertemuan menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan tersebut bisa dicapai dalam waktu dekat. Sebelum berangkat ke Amerika Serikat, pemimpin sayap kanan Israel itu mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Trump berpotensi mendorong kemajuan dalam perundingan yang sedang berlangsung di Qatar antara Israel dan kelompok militan Palestina. Ini merupakan pertemuan langsung ketiga antara Trump dan Netanyahu sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari lalu. Pertemuan ini juga terjadi hanya 2 pekan setelah Trump memerintahkan pemboman terhadap situs nuklir Iran sebagai bentuk dukungan terhadap serangan udara Israel. Usai aksi militer tersebut, Trump turut berperan dalam perundingan yang menghasilkan gencatan senjata dalam perang Israel-Iran yang berlangsung selama 12 hari. Salah satu kompleks suci bagi umat Muslim, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, diserbu oleh sejumlah pemukim Israel ilegal. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB diminta ambil sikap soal aksi pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Otoritas Palestina mengatakan bahwa aksi penyerbuan pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa semakin meningkat. Untuk itu, Palestina mendesak PBB agar segera mengambil tindakan menyikapi hal tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, mengatakan bahwa penyerbuan para pemukim Israel akan memiliki konsekuensi serius terhadap status quo historis dan legal di lokasi konflik dan di kota yang diduduki. Kementerian Luar Negeri Palestina meminta PBB untuk mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan Yerusalem dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen yang ada di dalam wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan kepada PBB dan badan-badannya untuk memikul tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan kota Yerusalem dan tempat-tempat suci Kristen dan Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, serta memberikan perlindungan terhadap tindakan dan rencana eskalasi sepihak pendudukan Israel. Sebagai informasi, Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Sementara umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount atau Gunung Bait Suci dan mengklaim tempat itu sebagai lokasi 2 kuil Yahudi pada zaman kuno. Present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberitahu Presiden Donald Trump bahwa ia menominasikan pemimpin Amerika Serikat tersebut untuk hadiah Nobel Perdamaian saat keduanya merayakan kemenangan pada hari Senin. But if they want to leave, the prison should be an open place and give people free choice. We're working with the United States. Hal ini dilangsungkan setelah serangan gabungan mereka baru-baru ini terhadap fasilitas nuklir Iran dengan keduanya memuji perang 12 hari tersebut sebagai keberhasilan yang tidak dapat dielakkan. We're getting close to finding several countries. Again, the freedom to choose Palestinians should have. And I hope that Kedua pemimpin tersebut duduk bersama para pembantu utama mereka untuk makan malam di ruang biru Gedung Putih untuk menandai operasi tersebut dan membahas upaya untuk mendorong usulan gencatan senjata selama 60 hari guna menghentikan konflik di Gaza. will include all our neighbors. I think Iran wants to meet. I think they want to make peace, and I'm all for it. Namun saat Netanyahu tiba di Gedung Putih untuk kunjungan ketiganya tahun ini, kunjungan yang tampak penuh kemenangan itu dibayangi oleh perang Israel selama 21 bulan melawan Hamas di Gaza dan pertanyaan tentang seberapa keras Trump akan mendorong diakhirinya konflik tersebut. Namun dalam sebuah perbincangan di hadapan wartawan sebelum jamuan makan malam dimulai, kedua pemimpin tersebut menyatakan optimisme bahwa keberhasilan mereka akan menandai era baru di Timur Tengah. Trump telah menjelaskan bahwa setelah perang 12 hari bulan lalu antara Israel dan Iran, ia ingin konflik Gaza segera berakhir. Pertemuan antara Trump dan Netanyahu mungkin memberikan urgensi baru pada usulan gencatan senjata Amerika Serikat yang sedang dibahas oleh Israel dan Hamas. Tetapi apakah itu mengarah pada kesepakatan yang mengakhiri perang masih belum jelas. Sebelum berangkat ke Washington pada hari Minggu, Netanyahu memuji kerjasama dengan Amerika Serikat karena membawa kemenangan besar atas musuh bersama kita. Ia menyampaikan nada positif tentang gencatan senjata untuk Gaza dengan mengatakan bahwa ia bekerja untuk mencapai kesepakatan yang sedang dibahas dengan ketentuan yang telah mereka sepakati. Roman Starovoyt, mantan Menteri Transportasi Rusia, ditemukan tewas dengan luka tembak di mobilnya di wilayah Moskow pada Senin 7 Juli. Komite Investigasi Rusia menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dengan dugaan utama adalah ia mengakhiri hidupnya sendiri. Penemuan jasad Starovoyt terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Vladimir Putin memecatnya dari jabatan melalui dekret resmi. Starovoyt, 53 tahun, sebelumnya menjabat sebagai gubernur wilayah perbatasan Kursk sebelum menjadi menteri pada Mei 2024. Ia digantikan oleh Andrei Nikitin sebagai pejabat Menteri Transportasi. Pemecatan Starovoyt terjadi di tengah kekacauan sektor transportasi, termasuk bandara yang lumpuh akibat serangan drone Ukraina. Industri transportasi Rusia juga menghadapi krisis suku cadang dan tekanan keuangan karena suku bunga tinggi.
Media Rusia setempat berspekulasi pemecatan Starovoyt terkait dengan dugaan korupsi di wilayah Kursk dan penggelapan dana pertahanan perbatasan. Meski demikian, Kremlin menyatakan pemecatan itu bukan karena hilangnya kepercayaan. Wilayah Kursk sempat direbut sebagian oleh Ukraina pada Agustus 2024 sebelum akhirnya direbut kembali oleh Rusia. Media setempat juga menyebut bahwa Starovoyt akan diajukan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi yang sama sebelum kematiannya. Kelompok Houthi Yaman kembali menyerang Israel pada Senin pagi 7 Juli 2025. Serangan utama diarahkan ke Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Houthi juga menargetkan 3 kota pelabuhan, Ashkelon, Asdod, dan Eilat. Stasiun Al-Masirah melaporkan 3 rudal hipersonik menghantam pembangkit listrik di Ashkelon dan pelabuhan Asdod. 8 drone diluncurkan ke pelabuhan Eilat dan disebut mengenai target. Serangan ini sebagai balasan atas gempuran Israel ke Yaman Barat, termasuk pelabuhan Al-Hodeida. Israel meluncurkan operasi bendera hitam pada Minggu malam sebagai respons atas serangan Houthi. Serangan Israel menargetkan lebih dari 10 lokasi, termasuk pembangkit listrik dan pelabuhan-pelabuhan strategis. Menteri Pertahanan Israel Katz mengonfirmasi serangan terhadap kapal Galaxy Leader yang disita Houthi. Katz menyebut Houthi sebagai Yaman versi Iran dan menegaskan ancaman serangan lanjutan. IDF menggempur pelabuhan Al-Hodeida, Salif, Ras Isa, pembangkit listrik Ras Katib, dan kapal Galaxy Leader. Jubir Houthi Yahya Sari menyatakan pihaknya berhasil mencegat sebagian besar serangan Israel menggunakan sistem pertahanan udara mereka. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Laga ini menjadi bagian dari persiapan penting menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Erick sempat memberikan isyarat bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan Kuwait dan Lebanon untuk menggelar laga persahabatan.
setelah proses negosiasi berjalan mulus, kedua negara akhirnya sepakat untuk meladeni tantangan dari skuad Garuda. Pertandingan ini dipandang strategis karena kualitas Kuwait dan Lebanon dinilai sebanding dengan lawan-lawan Garuda di babak keempat kualifikasi nanti. Dalam putaran tersebut, tim Merah Putih akan bersaing dengan 5 negara kuat dari Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab, demi merebut 2 tiket menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert berencana memanfaatkan laga uji coba ini untuk menguji berbagai kompetisi pemain dan mendalami karakter pemain lawan yang memiliki gaya khas Timur Tengah. Menariknya, 2 laga FIFA Matchday ini tidak akan digelar di Jakarta, melainkan di Surabaya, Jawa Timur. Erick Thohir menegaskan bahwa Surabaya mempertimbangkan jaraknya yang dekat dengan Sidoarjo, tempat timnas U23 Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.